Kisah perjuangan Yu masih belum berakhir dan kita kali ini akan kembali melanjutkan ceritanya. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang merasa belum nonton episode sebelumnya silahkan dilihat dulu guys. Dan tanpa berlama-lama lagi mari ucapkan bersama-sama LL Geogo Lego. Yu bersama teman-temannya kini sudah berada di dalam dungeon Fallen Angel yang direkomendasikan untuk mereka yang sudah berlevel 150 sampai 250, yang diyakini di dalamnya terdapat sang pahlawan masa lalu yang telah menghilang, yakni Mue. Sesaat setelah masuk ke dalamnya, mereka semua juga bisa melihat dari arah kejauhan sebuah kota terapung serta orang-orang yang juga terlihat memiliki sayap di bagian punggungnya. Dan ya, orang-orang yang mereka maksud adalah para angel. Dungeon tipe mitologi seperti ini jarang sekali bisa ditemui, dan Yin Huan yakin jika cara yang digunakan untuk bisa menyelesaikannya pasti tidak sederhana seperti dungeon pada umumnya. Dungeon yang kali ini Yu masuki sedikit mengingatkannya dengan Alan Garde, tempat yang terlihat seperti surga. Entah keduanya saling berhubungan ataukah tidak, tapi yang pasti Yu harus bisa menemukan target di tempat ini. Dari arah kejauhan di kota yang terapung, Xiao Chen juga bisa mencium adanya bau-bau yang aneh. Nampaknya kota tersebut sedang tidak baik-baik saja. Si paman juga bertanya apa Yu bisa merasakannya. Bagi Yu, keanehan ini menjadi sebuah petunjuk di mana mereka nantinya pasti takkan pulang dengan tangan kosong setelah keluar dari tempat ini. Dan sebagai permulaan, mereka semua harus menjelajahi seisi tempat dengan cermat sambil terus melangkah maju ke depan. Tak berselang lama tiba-tiba saja portal masuk yang mereka gunakan hilang begitu saja, yang artinya mereka semua kini telah terjebak di dalam dungeon dan hanya bisa keluar dari tempat ini setelah melakukan sesuatu. Bersama dengan itu sistem dungeon pun berbunyi dan menjelaskan kepada semua orang bahwa semua orang yang baru saja memasuki dungeon ini untuk melakukan raid selanjutnya akan diberikan beberapa tugas. Tugas pertama, mereka diharuskan untuk melakukan eksplorasi di Realm of Fallen Angel dan mengumpulkan sebanyak mungkin petunjuk yang dirasa penting. Kedua, membantu para Fallen Angel mengalahkan para Light Angel. Dan ketiga, setelah menyelesaikan tugas yang sebelumnya diberikan, barulah mereka bisa keluar dari tempat ini. Dan jika tidak, maka mereka semua akan terus terjebak di dalam tempat ini untuk selama-lamanya. Keempat dan yang terakhir, mulai dari sekarang semua orang akan diberikan identitas sebagai Fallen Angel level 1. Di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Yu dan teman-teman bertransformasi menjadi sosok Fallen Angel yang memiliki sayap berwarna hitam. Tubuh mereka juga terasa memancarkan aura kesuraman setelah bertransformasi, tapi kekuatan asli mereka sama sekali tidak mengalami perubahan. Bagi Shulu, dungeon yang satu ini benar-benar sangat unik dan menarik, sebab ini pertama kali baginya berada di dalam dungeon yang secara paksa memanipulasikan level seseorang. Tapi yang sangat membuatnya heran kenapa mereka diberikan tugas untuk membantu para Fallen Angel yang seharusnya merupakan para malaikat jahat. Apakah di sini mereka disuruh untuk menjadi orang-orang jahat juga? Menurut Yu, karena semuanya masih belum jelas, mereka tidak bisa membuat kesimpulan terlebih dahulu. Itulah mengapa selanjutnya yang perlu mereka lakukan hanyalah mengikuti tugas yang diberikan oleh dungeon. Toh tugas tersebut juga masih sejalan dengan tujuan asli mereka yang bermaksud untuk melakukan pencarian Mue. Dan tugas tersebut juga memang harus diselesaikan jika mereka ingin membuka portal dan kembali ke dunia asal. Dan kemudian tanpa berlama-lama Yu dan yang lainnya pun langsung bergegas pergi menuju kota terapung, membuat tempat tersebut sebagai tujuan awal mereka dalam pencarian. Mencoba untuk terbang seperti yang lainnya, Kiki di sini merasa jika sayap hitam tersebut sangat sulit untuk bisa dikendalikan. Kiki cukup kesulitan untuk bisa menjaga keseimbangan. Menurut Shulu, Kiki yang sulit menjaga keseimbangan itu dikarenakan sayap yang diberikan oleh sistem merupakan sayap yang kualitasnya sangat jelek. Dan jika Kiki tidak bisa terbang sendiri, Shulu juga mengulurkan tangan dan memberikan bantuan kepada Kiki sampai ia lancar menggunakan sayap tersebut. Dan takkan lama bagi Kiki untuk bisa menguasai sayap yang kualitasnya jelek ini. Sementara itu Yin Huan yang terbang paling depan bersama Yu memberikan pendapat jika tempat yang sedang mereka tuju ini terlihat suram. Tapi itu bukan berasal dari polusi biasa. Jika itu masalahnya, maka yang perlu mereka lakukan adalah melihat dan tetap menjaga kewaspadaan, ungkap Yu yang mempercepat laju terbangnya meninggalkan Yin Huan di belakang. Di tengah-tengah perjalanan dan setelah melihat ke arah bawah permukaan, Yu pun dibuat tercengang ketika ia dihadapkan dengan pemandangan mengerikan, di mana banyak sekali para mayat Fallen Angel yang menumpuk. Saking mengerikannya, Yu pun menyuruh Kiki untuk segera menutup mata dan jangan sampai melihat kengerian ini.
Berikut dengan Yew yang meminta kepada semua orang untuk segera menjauh dari lokasi yang dipenuhi oleh tumpukan mayat tersebut. Setelah melihat betapa tragisnya nasib para Fallen Angel, Yin Huan beranggapan bahwa musuh yang selanjutnya akan segera mereka lawan pasti bukan musuh sembarangan. Dan mungkin alasan mengapa mereka diminta berpihak kepada para Fallen Angel selain mereka kalah dalam hal kekuatan, pasti ada yang tidak beres dengan para Light Angel yang melakukan hal sekejam ini. Di arah lain, Xiao Shan melihat terdapat sebuah sayap yang terlihat sedang bergerak-gerak. Nampaknya Fallen Angel yang satu itu masih bernafas. Yew meminta semua orang untuk mundur karena ia akan mencoba menarik tubuh Angel tersebut. Yew yang bergerak ke arah tumpukan mayat selanjutnya menjabat tangan sang target dan tanpa susah payah berhasil menarik sang Angel keluar dari tumpukan mayat tersebut. Walaupun ada beberapa tubuh yang terpental, nggak apa-apalah, mereka kan udah mokat parah. Setelah membawanya ke tempat yang aman, Angel tersebut pun mengucapkan terima kasih kepada Yew yang sudah menyelamatkannya. Nampaknya si Angel tidak bisa keluar dari tumpukan mayat karena ia sudah kehabisan kekuatan. Lihat saja, tubuhnya sangat kering seperti orang yang belum makan 1000 tahun. Bentuknya juga terlihat sangat aneh teman-teman. Kaki kanannya bertentakel dan kaki kirinya seperti kaki burung. Dan di saat itulah perlahan tubuh si Angel botak ini mulai kembali pulih ketika terpapar oleh cahaya ilahi. Benar-benar sangat aneh. Yew baru tahu kalau seorang Angel itu bisa pulih ketika ia terkena cahaya. Dan kemudian tak berselang lama akhirnya sang botak Angel pun kembali pulih seperti dirinya yang dulu. Tapi tetap saja ia terlihat mengerikan. Dia juga kembali mengucapkan terima kasih kepada Yew karena sudah mau menyelamatkannya. Dan sekarang setelah melihat lebih jelas, botak Angel bisa menyadari kalau orang-orang yang telah menyelamatkannya ternyata hanya para anak kecil yang baru mencapai level 1. Ia menganggap Yew dan teman-teman sangat beruntung karena bisa selamat dari pertempuran besar yang terjadi di sana. Yew pun mengatakan jika mereka semua bukanlah Fallen Angel melainkan para manusia. Fakta apabila Yew dan yang lain merupakan manusia seketika membuat botak Angel terlihat cukup terkejut. Maka dari itulah Yew di sini kembali bertanya, apakah botak Angel yang terlihat terkejut ini pernah melihat manusia lain yang sempat singgah di dalam tempat ini? Nyatanya bukan hanya melihat saja. Dengan penuh percaya diri, ia pun berkata jika dirinya di masa lalu juga merupakan seorang manusia. Dari sinilah ia mulai bercerita. Dahulu kala ketika ia masih menjadi seorang manusia, botak Angel tidak sengaja masuk ke dalam dungeon ini. Dan karena ia tidak bisa menyelesaikan tugas yang ada, pada akhirnya ia pun tidak bisa keluar dan terjebak di dalam dungeon tersebut. Jika pertanyaannya sudah berapa lama dia berada di tempat ini, botak juga sama sekali tidak mengetahuinya karena ia tidak pernah menghitung hari-hari yang terlewati dengan sangat singkat. Mungkin sudah 100 tahun terlewati atau bisa juga lebih. Karena sudah saking lamanya ia berada di tempat ini, ia juga bahkan sampai hampir lupa kalau dirinya merupakan seorang manusia. Di luar masalah si botak Angel, Yew membahas beberapa hal mengenai mereka yang disebut dengan Fallen Angel atau malaikat jatuh. Menurut cerita mitologi yang pernah Yew baca, Fallen Angel sendiri merupakan para penjahat yang berniat untuk melumpuhkan tatanan surga atau menghancurkan dunia. Dan pertanyaannya, kenapa dungeon ini malah dirancang dengan kondisi di mana seseorang harus membantu para penjahat menang? Oh iya, apa kau akan percaya dengan mitos-mitos palsu seperti itu? Jangan pernah tertipu, karena sebenarnya para Angel yang saat ini tinggal di Angel City bukan para penduduk asli, ungkap botak Angel sambil memasang raut wajah yang serius. Dikatakan olehnya bahwa yang sekarang tinggal di dalam Angel City itu merupakan sebuah bentuk kehidupan jahat yang jatuh dari langit dan menduduki tempat para Angel. Dan bentuk kehidupan jahat yang dimaksudkan telah mengusir para penduduk asli keluar dari tempat tinggal mereka. Setelah menjadi sosok Angel dalam waktu yang sangat panjang, pada akhirnya si botak bisa menghubungkan kesadaran miliknya kepada Fallen Angel yang lainnya. Dan dari situlah ia mulai mempelajari tentang kebenaran dari dunia di dalam dungeon ini. Jadi pada suatu hari tiba-tiba saja muncul sekelompok monster tentakel aneh yang menyerang Angel City. Dan para Angel yang memberikan perlawanan kepada sekelompok makhluk tersebut pada akhirnya mengalami kekalahan meskipun telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Pertarungan besar yang terjadi menyebabkan banyak para Angel harus mati dan mengalami luka-luka. Dan setelah Angel City diambil oleh para entitas tersebut, para Angel yang telah kehilangan tempat tinggalnya kehilangan cahaya yang menjadi sumber pasokan kekuatan utama mereka. Dan itulah yang merubah para Angel asli pribumi menjadi Fallen Angel yang hanya bisa menggunakan kekuatan kegelapan yang suram. Pasti setelah itu para Fallen Angel berusaha melawan balik dan berakhir dengan kegagalan kan, ucap Yew. Dan iya, si botak Angel pun membenarkannya. Memang pada awalnya para Fallen Angel yang melakukan serangan balik hampir mendapatkan kemenangan dan kembali mengambil alih Angel City. Akan tetapi sebelum bisa mencapai kemenangan, muncul Seraphim yang berpihak kepada sisi monster dan membalikkan situasi dalam sekejap.
Dikatakan bahwa kekuatan para malaikat itu terbagi menjadi 9 tingkatan dan Seraphim merupakan angel tingkat teratas yang jelas keberadaannya sangatlah kuat. Setelah para fallen angel tidak bisa menggunakan kekuatan cahaya, mereka sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan dengan kemunculan Seraphim yang bertarung di pihak lawan membuat posisi fallen angel menjadi semakin terpuruk. Yang lebih mengerikan dari itu semua ialah monster tentakel memiliki kemampuan mimikri. Mereka mampu menyalin sepenuhnya tingkat keterampilan serta penampilan target. Memang hanya pemimpin monster saja yang mampu membuat salinan dengan sempurna, sementara para bawahannya hanya bisa menyalin penampilan dan mendapatkan sebagian keterampilan kekuatan para angel. Tapi hal ini jelas bukanlah sesuatu yang mudah untuk bisa diatasi. Apalagi ketika Seraphim bergabung dalam pertempuran, maka hasilnya jelas sudah ditentukan dari awal, di mana para fallen angel akan dikalahkan, dihabisi, dan dijatuhkan ke underworld ini. Tempat di mana tumpukan fallen angel bisa ditemukan di mana-mana. Bagi Yin Huan, kemampuan para monster yang mampu menyalin penampilan dengan sempurna tidak hanya mengubah keseimbangan dalam hal kekuatan saja, tapi itu juga akan berdampak kepada masalah internal di mana para monster bisa masuk ke dalam teritori para angel lain dengan leluasa dan menyebarkan fatwa bahwa mereka harus memusnahkan seluruh angel yang telah berubah menjadi jahat. Situasi yang terjadi sepertinya cukup rumit. Xiao Chen di sini bertanya apakah ada cara bagi mereka untuk bisa mengidentifikasi yang manakah angel yang asli ataukah yang palsu, seperti menggunakan semacam perangkat atau kemampuan tertentu. Botak Angel pun menjawab tidak ada yang seperti itu, dan meskipun ada semuanya akan percuma, sebab para monster yang kini berada di Angel City dan menyamar sebagai angel berasal dari dimensi yang lebih tinggi, dan bahkan sebagai sosok malaikat, para angel merasa tidak bisa sebanding dengan musuh. Situasi yang saat ini Hiu hadapi mengingatkannya kembali dengan situasi yang dirasa hampir mirip, dan itu adalah momen ketika ia menghadapi salinan dirinya yang dibuat oleh seekor monster di dalam dungeon serangga atau Zerg. Saat itu Jiwang Chuan dan anggota Mogong yang terperangkap di dalam ilusi dan melawan salinan mereka sendiri dibuat tidak berdaya, dan hanya Yeu satu-satunya orang yang berhasil melepaskan diri karena ia mendapatkan bantuan dari sistem akun raja. Dan bedanya saat itu hanyalah sekedar ilusi saja dan sekarang adalah kenyataan. Itulah mengapa dalam situasi yang sulit ini kunci utamanya ialah mencari cara untuk bisa menentukan manakah angel yang asli ataukah yang palsu. BTW, apakah kau pernah melihat orang ini? Sepertinya dia juga sempat memasuki dungeon ini sebelumnya, tanya Yeu sambil menunjukkan gambar Mue. Sayang sekali botak angel tidak bisa mengingatnya. Selain ia sudah berada terlalu lama di tempat ini, dari waktu ke waktu juga sudah banyak para manusia yang masuk ke dalam dungeon. Dan setelah masuk ke tempat ini, banyak juga dari mereka yang mati atau hidup berbaur bersama dengan fallen angel yang lainnya. Karena Great Perception Yu sebelumnya bereaksi, jelas itu menunjukkan jika Mue masihlah hidup. Tapi karena ia tidak bisa menemukan petunjuk terkait dengan hal ini, maka untuk sekarang Yu merasa jika dirinya harus terlebih dahulu menyelesaikan misi utama dan setelahnya barulah mencari Mue. Setelah itu Yu dan teman-teman pun berangkat menuju Angel City untuk menemukan para angel yang palsu. Xiao Chen juga meminta kepada semuanya untuk berhati-hati ketika menemui segala hal yang terjadi di depan mereka agar situasi tidak semakin kacau. Selanjutnya kita akan dibawa menuju Angel City. Di sebuah tempat kita juga akan melihat tengah terjadi suatu pertempuran di antara beberapa fallen angel menghadapi Light Angel. Dalam pertarungan tersebut, Light Angel terlihat lebih mendominasi jalannya pertarungan. Mereka berhasil mengalahkan para fallen angel tanpa harus susah payah. Aksi penyerangan yang kala itu dilakukan oleh para Light Angel dipimpin oleh seorang angel tingkat ketiga. Di sini dia dengan keras menyerukan bahwa seharusnya para fallen angel tidak perlu memberikan perlawanan yang sudah jelas sama sekali tidak akan membuahkan hasil, karena makhluk rendahan seperti fallen angel itu sudah ditakdirkan untuk dibantai oleh Light Angel seperti dirinya. Angel tersebut selanjutnya mendekati salah seorang bocil angel yang juga turut melakukan perlawanan. Sambil mengangkat tubuh kecilnya, angel tingkat 3 ini merasa jijik dengan bocil angel yang memiliki bentuk sangat ugly. Walaupun tidak bisa melakukan serangan balik, bocil angel berkata bahwa ia tidak peduli meskipun harus mati di sini, ia akan terus berjuang sampai titik penghabisan. Dari arah lain kita juga akan diperlihatkan dengan kapten dari si bocil angel yang telah tertangkap dan tidak bisa kabur kemana-mana. Ia meminta kepada Light Angel untuk melepaskan si bocil dan melakukan barter dengan nyawanya. Akan tetapi bocil angel merasa itu tidak diperlukan dan meminta sang kapten untuk berusaha menyelamatkan dirinya sendiri saja dan jangan memperdulikan si bocil. Wah, benar-benar persahabatan yang sangat menyentuh. Tenang saja, karena kalian berdua akan segera mati bersama-sama, ungkap sang angel tingkat ketiga yang setelahnya mengencangkan cengkeramannya dan melepaskan sedikit kekuatan cahaya yang membuat kepala bocil angel hancur tepat di depan mata sang kapten fallen angel.
Sambil tertawa, Angel tingkat 3 ini melepaskan tubuh bocil Angel yang sudah wafat dari genggamannya sambil mengatakan bahwa mereka saat ini tidak sedang dalam posisi untuk bisa melakukan negosiasi. Ia juga sekali lagi menyatakan bahwa takdir para Fallen Angel itu adalah dibantai olehnya serta Light Angel yang lainnya. "Dasar iblis, aku akan benar-benar menghabisi kalian semua," ungkap sang Kapten Fallen Angel yang amarahnya meledak dan berhasil terbebaskan dari rantai yang menjerat persendiannya. Dengan menggunakan sebilah pedang, ia pun dengan gercep langsung bergerak menuju ke arah musuh yang ia anggap sebagai monster. Tapi sayang sekali, amarah dan keberanian saja masih belum cukup untuk bisa menghabisi sang Angel tingkat 3 ini, yang malah melakukan serangan balik, melepaskan rangkaian tebasan pedang yang menghasilkan damage cukup perih bagi si Kapten Fallen Angel. Dan sebagai eksekusi, terlepaskanlah sebuah tembakan laser cahaya yang keluar dari telapak tangannya. Serangan tersebut membuat seluruh tubuh sang Kapten Fallen Angel lenyap tanpa sisa, sekaligus menutup pertarungan yang terjadi kala itu. Setelah mengalahkan para Fallen Angel yang mencoba melakukan penyerangan di Angel City, si Angel tingkat ketiga menginstruksikan kepada para bawahannya untuk menangkap semua Fallen Angel yang sudah dikalahkan sebelumnya dan membuang tubuh mereka ke dunia bawah seperti yang sudah kerap kali dilakukan oleh mereka. Hahaha, teriakan yang dikeluarkan oleh para makhluk rendahan itu terdengar sangat indah. Sayang sekali aku tidak bisa menikmatinya terlalu lama, ucap Angel yang satu ini dengan penuh kegembiraan. Akan tetapi di saat yang bersamaan tiba-tiba saja dia mendengar suara teriakan bawahannya sendiri yang menjerit dan meminta pertolongan. Dan ternyata penyerangan masih belum berakhir. Dan kali ini para Fallen Angel yang melakukan penyerangan adalah Bang MC bersama dengan kawan-kawan. Terlihat mereka bisa dengan mudah menumbangkan para Light Angel. Masih belum dijelaskan detail tentang perbandingan kekuatan para Angel dengan Yeo nih. Tapi yang pasti dari pertarungan ini jelas Yeo dan teman-teman lebih kuat dari para Light Angel tingkat 3 ke bawah. Siapa kau sebenarnya? Hei, emangnya nggak bisa lihat? Aku adalah Fallen Angel dan di saat yang sama aku juga ingin agar kau segera mokat, ungkap Yeo.